Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Teman-temanku semuanya, hari ini kita akan belajar tentang kemarin guru membacakan nyaring. Apa sih guru membacakan nyaring? Lalu bagaimana cara kita mengimplementasikannya di dalam kehidupan sehari-hari karena membacakan nyaring ini khusus untuk ibu, anak, dan juga guru kepada siswanya. Nah, kita saksikan bersama ya teman-teman. Gun membacakan nyaring adalah sebuah metode membacakan buku untuk anak atau peserta didik, atau biasa disebut kegiatan read aloud. Nah, kegiatan read aloud ini dipopulerkan oleh seorang penulis yang ternama yaitu Jim Trelease yang merupakan seorang penulis dan penggerak literasi. Nah, teman-teman semuanya membacakan dengan nyaring bersama anak-anak diketahui sebagai aktivitas paling penting untuk membangun pengetahuan dan keterampilan yang pada akhirnya mereka perlukan untuk keterampilan membaca. Nah, menjadi seorang pembaca yang baik sangat penting bagi setiap anak. Ini adalah kunci untuk mengembangkan sebagian besar potensi mereka. Tanpa kemampuan membaca yang baik, anak-anak tidak akan dapat memperoleh manfaat dari semua peluang yang ditawarkan oleh pendidikan yang baik. Mereka berisiko meninggalkan pendidikan formal dengan kualifikasi buruk dan berjuang di dunia kerja. Lalu apa saja sih yang bisa didapatkan dari kegiatan membacakan nyaring? Nah, yang pertama, anak atau siswa terpapar kosakata baru dan pola bahasa yang bukan merupakan bagian dari pembicaraan sehari-harinya. Yang kedua, anak-anak atau siswa terbantu memahami struktur buku ketika mereka membaca secara mandiri. Lalu kemudian mengkondisikan otak anak atau siswa dengan mengasosiasikan membaca dengan kesenangan untuk menciptakan pengetahuan latar belakang dan memberikan teladan membaca. Nah, itu adalah kegiatan yang didapatkan dari membaca nyaring. Lalu bagaimana teknik membaca nyaring itu sendiri? Yang pertama, cerita memuat intonasi dan gerak ekspresif tokoh-tokohnya. Yang kedua, keaksaraan berimbang dengan kelisanan akan memuka anak saat dibacakan. Lalu ketiga, anak-anak belajar berbahasa dengan mendengar, maka kelisanan harus dibangkitkan berbarengan dengan keaksaraan. Dan yang terakhir, kemampuan kelisanan mestinya bisa memasuki mata perkuliahan keguruan. Pelatihan membacakan nyaring bagi guru atau seminar bagi calon orang tua dan tambahkan sedikit teks isinya. Nah, membacakan sebuah buku ada beberapa genre yang harus kita perhatikan. Yang pertama, fiksi dan non-fiksi. Kalau yang fiksi ini sendiri biasanya cerita yang berbentuk fabel, tokoh bukan manusia ya, seperti binatang, benda, realistis. Dan yang kedua adalah bersifat realistis. Tokoh anak berusia sebaya dengan pembaca atau sasaran yang tengah berusaha untuk menyelesaikan masalah dalam keseharian. Yang kedua adalah genre non-fiksi. Ini seperti buku, konsep, warna, bentuk, benda-benda di sekitar, atau biografi, ensiklopedia. Nah, selanjutnya adalah teknik membacakan nyaring. Ada 3 teknik dalam membacakan nyaring. Yang pertama adalah bersuara. Nada, ubah nada atau intensitasnya, variasikan volumenya, dan gunakan suara yang berbeda. Yang kedua adalah ekspresi. Nah, di dalam ekspresi, mata, wajah, tangan itu yang pertama adalah mata. Perhatikan kontak mata, tunjukkan emosi. Kalau wajah, memberikan mimik muka, dan tangan itu menggunakan gestur atau isyarat. Lalu yang ketiga adalah kecepatan di dalam membaca. Gunakan kecepatan yang sesuai dan hindari membaca terlalu cepat atau terlalu lambat seperti saya saat ini nih. Jeda, berhenti sejenak untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan penekanan pada teks itu sendiri. Jadi ada jeda, fungsinya juga untuk kita mengalihkan pandangan atau perhatian kepada mereka siswa agar mereka bisa memahami apa yang kita bacakan dan kita tanyakan respon mereka tentang apa isi bacaan tersebut. Baik teman-teman semuanya, mungkin itu saja yang bisa saya bagi di hari ini. Di lain kesempatan saya akan membagikan cara membacakan nyaring itu sendiri. Salam dan bahagia teman-temanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.